Nama saya Yudhina Kacun, NIM 22104175990. Saya akan membacakan hasil jawaban UTS. Yang pertama ada beberapa alasan yang bisa dijadikan dasar perlunya mempelajari manajemen operasi. Antara lainnya, yang pertama ada pada prinsipnya manajemen operasi memberikan cara pandang yang sistematis dalam melihat proses dalam organisasi. Kedua, ada pemahaman tentang cara mengelola operasi dengan pendekatan modern. Akan memudahkan untuk menganalisis dan memperbaiki sistem di perusahaan atau organisasi. Akhir-akhir ini, manajemen operasi menawarkan karir yang cukup matang seperti fungsi manajemen lainnya. Kedua ada pengukuran produktivitas dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, physical productivity atau pengukuran produktivitas secara kuantitatif dengan unit pengukuran dapat berupa ukuran size, panjang, jumlah unit, berat, waktu, dan jumlah sumber daya manusia. Kedua, dengan cara volume productivity, pengukuran produktivitas dengan menggunakan nilai uang sebagai tolak ukur sehingga tingkat produktivitas dikonversi dalam bentuk rupiah. Yang ketiga, ada dua faktor penggerak utama yang merupakan tantangan manajemen operasi pada masa kini. Antara lain, yang pertama adanya berkembangnya internet. Kedua, globalisasi. Keempat, ada 3 strategi yang memberi peluang bagi para manajer operasional untuk meraih keunggulan kompetitif melalui operasi. Antara lain, yang pertama ada bersaing pada perbedaan. Kedua, bersaing pada biaya. Ketiga, bersaing pada respon atau cepat. Kelima, strategi menekan bahwa perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif jika mencapai biaya rendah dalam industri. Yang keenam, menambah produktivitas atau layanan. Tampilan demo yang menarik, tawaran produk dalam ukuran besar, memperluas target penjualan, mengurangi biaya operasi. Ketujuh, ada 4 strategi yang dapat dipilih, antara lain yang pertama, fokus pada proses atau proses fokus. Ini menghasilkan yang bervolume rendah tetapi bervariasi tinggi pada job shop. Contohnya, restoran berupa bar, pangan, dan pembuatan roti. Kedua, ada fokus berulang, repetitive focus. Berorientasi pada produk yang menggunakan modul, komponen produk yang telah disiapkan sebelumnya. Contohnya perusahaan makanan cepat saji atau modul roti, burger, daging keju, mayones, tempat atau bawang. Ketiga, ada fokus produk atau produk fokus. Fasilitas diatur di sekitar produk dan lintasan produk sangat panjang dan kontinu. Fasilitas yang berfokus pada produk menghasilkan produk dengan volume tinggi dan varian rendah. Fasilitas biasanya membutuhkan biaya tetap yang tinggi tetapi tidak biaya variabel rendah. Contohnya produk kaca, kertas, lembaran timah, bola lampu. Keempat, fokus mass customization. Kedelapan, topik yang dibicarakan adalah tentang pengertian manajemen operasi. Pembicara ada Iqbal Satyanegara, SEMSI. Produksi, kegiatan yang memberikan nilai tambah. Nilai tambah atau penambahan manfaat. Yang pertama ada manfaat bentuk, manfaat waktu, manfaat tempat, manfaat kepemilikan. Manajemen operasi. Manajemen adalah proses POD, counter, sedangkan secara operasional sebuah bisnis akan berhubungan dengan proses menghasilkan produk. Suatu set aktivitas untuk memperoleh nilai tambah produk melalui transformasi input menjadi output. Yang pertama ada material pokok dan material pembantu. Kedua, karyawan, keahlian dan keterlatihan. Ketiga, peralatan, teknologi, sistem teknis bekerja sebuah peralatan. Karyawan, keahlian merupakan penguasaan konsep tertentu, sedangkan terlatih lebih ke pengalaman atau setelah berkali-kali melakukan pekerjaan yang sama. Teknologi adalah sistem teknis bekerjanya suatu peralatan. Sistem teknis yang lebih baik membuat proses konferensi menjadi lebih baik dengan hasil yang lebih baik pula. Output, hasil dari proses konferensi atau proses produksi adalah produk dapat berupa barang dan jasa.
Baik, dari video tentang manajemen operasi yang telah saya tonton, ada beberapa hal yang saya pelajari, yaitu manajemen operasi sangat penting bagi perusahaan karena dapat membantu dalam mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Manajemen operasional dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan pengeluaran dan peminimalan biaya. Sekian, terima kasih.